5 hal yang ikut pada manusia itu diantaranya adalah sir, budi, cipta, rasa, angen-angen. Itu 5 hal itu selalu ikut pada diri manusia. Di mana pengendaliannya adalah hati. Hati itu kalau mau diisi dengan kalimat-kalimat Tuhan, misalnya diisi dengan nama Allah, maka mesin dari 5 itu akan jadi mesin ketuhanan, akan jadi orang baik, orang yang terpuji. Mesin ketuhanan itu apa? Ya, mesin ketuhanan itu mesin pada diri manusia yang ada sir atau kemauan, budi, cipta, rasa, angen-angen, itu dikendalikan oleh Tuhan. Maka sir itu berisi kemauan, niat. Budi itu berisi pertimbangan-pertimbangan. Cipta itu karya, sesuatu karya atau hasil karya. Rasa itu ya rasa itu. Dan angan-angan, angan itu ya angan-angan itu. Oleh karenanya 5 hal juga yang harus diterapkan pada diri manusia itu. Di antaranya adalah madep, mantep, makaryo, manembah, manunggal. Jadi itu ada juga 5 hal. 5 hal itu tataran ketuhanan, tataran tauhid. Ya itu sudah diajarkan nenek moyang terdahulu. Kita itu cuma jadi penerus-penerusnya saja. Jadi kalau manusia itu sudah dituntun secara ketuhanan, hatinya ada Tuhannya, selalu menyebut nama Tuhan di mana Anda berada dan kapan Anda berada tanpa berhenti. Kalau orang Islam ya Allahu Akbar itu di dalam hati tanpa berhenti, maka mesinnya adalah mesin Tuhan, mesin Allah. Manifestasinya kepada manusia atau penjelmaannya kepada manusia, kalau penjelmaan terlalu keren kayaknya ya, bukan penjelmaan lah, bukan penjelmaan ya, tapi adalah rangkaian geraknya itu disopir oleh Tuhan. Mesinnya adalah mesin ketuhanan. Di mana tempatnya madep? Ya madep itu ada di sir itu, ada di kemauan. Maka kemauan itu ya harus madep betul. Kemauan itu sing tenanan kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi kemauan itu kemauan sing tenanan. Niat-niat yang tenanan, yang lurus. Nah, gitu. Itu namanya madep. Lah mantep itu tempatnya di mana? Mantep itu tempatnya di budi. Nah, mantep itu tempatnya pertimbangan. Setelah diniatkan, dipertimbangkan dengan mantap. Oh, gitu. Mantep. Makanya di kawruh ini, kawruh luhur ini, mantep anggone ana budi. Ditimbang apik-apik, ditimbang apa penak apa ora, elek apa ora, mantep. Untuk selanjutnya makaryo, makaryo ada di mana? Ya ada di cipto, ada di karya. Makanya makaryo. Selanjutnya apa? Ya manembah, manembah tempatnya di mana? Ya dirasa. Mula wong manembahke kudu dirasa-rasake. Manembahe kan gitu manembahnya. Jadi manembah itu tempatnya dirasa. Selanjutnya manunggal. Manunggal tempatnya ya di angan-angan. Jadi angan-angan sudah manunggal dadi siji, manunggal sajiwa karo Gustine. Maka akan terjadi pengendalian sopir di dalam hati ini. Sopir menungso iki jenenge sopire Gusti Allah. Nah, sopir ketuhanan. Jadi pitutur luhur ini siapa saja boleh ngagem dan disarankan untuk diagem supaya jadi sopir-sopir ketuhanan. Makanya kalau orang Islam ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah atau tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Lurusnya di mana? Lurusnya di niat atau di sir yang madep tadi. Sir yang madep tadi isinya hatinya ada Tuhannya. Jadi sir itu disopir oleh Tuhannya, makanya dari sir yang madep. Budinya yang mantep. Kalau ada Tuhannya ya bisa mantep. Disitulah tempat lurus. Budi kepada Tuhannya, mantep nyang Gusti Allah atau mantep nyang Tuhannya. Nah, terus ciptone ya makaryone, ya itu
bekerjanya, hasil karyanya, hasil karya ciptanya juga lurus secara ketuhanan. Makaryo atau cipto podo sama. Untuk selanjutnya rasa. Nah, rasa ini kanggo manembah sing lurus karo pangerane, karo Gustine. Kalau orang Islam namanya Gusti Allah. Wis mbok jenenge sapa, sing penting tidak engkau sekutukan. Ya, tidak disekutukan dengan yang lain, tidak disamakan dengan yang lain. Dan dimahakan, diluwehke, luweh dening luweh itu namanya maha. Oleh karenanya angan-angan ya kudu dimanunggalke kesemuanya dengan Tuhannya. Jadi mantep, madep dhisik, madep dulu. Terus mantep, makaryo, manembah, manunggal. Nah, kuwi maring Gustine. Nah, disitulah terjadi penyatuan-penyatuan baik dalam bekerja, bertindak, bertingkah laku dan lain sebagainya. Maka ada unsur lurus, unsur mustaqim. Lurus itu hal yang tidak bengkok. Jadi ora mampir-mampir, cara wong donga iki ora mampir-mampir, njaluk ya ora mampir-mampir. Oleh karenanya bahwa manusia itu selalu minta petunjuk ke jalan yang lurus. Tetapi kalau sirnya sendiri tidak dibimbing secara ketuhanan, hatinya tidak ada Tuhannya, dari mana bisa lurus? Kan begitu. Budinya tidak ada Tuhannya, untuk mempertimbangkan sesuatu itu tidak dibimbing oleh Tuhannya, dari mana bisa lurus? Begitu juga ciptanya. Cipta itu kalau dibimbing dengan Tuhannya, maka juga sulit untuk jadi orang lurus. Rasanya juga seperti itu. Rasa kalau tidak dibimbing oleh Tuhannya, ya tidak akan bisa manembah. Begitu juga angan-angannya. Angan-angan juga tidak akan bisa manunggal dengan Gustine, dengan Tuhannya. Oleh karenanya madep, mantep, makaryo, manembah, lan manunggal. Itu supirnya hanya di dalam hati. Kalau di dalam hati itu ada Allahnya di situ, maka muncul manifestasi gerakanmu, manifestasi niatmu, pikiranmu, karyamu, rasamu dan angan-anganmu adalah manunggal dengan Tuhannya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kita juga bisa jadi Tuhan? Oh, jelas enggak jadi. Ya enggak jadi. Setidak-tidaknya semua itu akan mirip-mirip, atau sifat-sifat Tuhan itu ada pada diri kita. Bedanya hanya masalah maha dan tidak maha. Oleh karenanya kita ngumpul-ngumpul di sini untuk genah-genahke bahwa menungso kuwi sapa. Oh, menungso itu, manusia itu yang ada sir budi cipta rasa angen-angen itu manusia, dan dibimbing oleh hatinya itu manusia. Kalau tidak ada itu, manusia sing ora kebak, kurang angen-angene ora cetha, kurang budine ora cetha, kurang niate dadi menungso sing ra sampurna. Bentuke menungso ning jerone mbuh, ya ta? Ya, jare katanya perbedaan hewan dengan manusia itu hanya di akalnya, hanya di budinya, hanya di ciptanya dan sebagainya. Termasuk ada di angan-angan. Kalau 5 itu tidak ada, ya itu jelas. Apakah itu manusia atau tidak sampai narani dewe kan itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang rumong sosok manusia, merasa jadi manusia, maka 5 itu yang harus dibawa. Untuk menjadi manusia yang lurus, hatimu itu ada Tuhannya. Kalau hati tidak ada Tuhannya, dari mana bisa lurus? Disitulah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Di situ juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kejadian itu datang dari Tuhanmu dan akan kembali kepada Tuhanmu. Wi apa wae